asas psikologisnya dalam penyusunan buku ajar. Buku ajar tidak bisa disusun begitu saja ya, tanpa ada pedoman dasar, ya, tanpa ada asas-asas yang harus diperhatikan oleh seorang penyusun atau desainer, ya, desainer buku ajar. Nah, ini ada asas-asas psikologis. Yang pertama adalah disesuaikan dengan tingkat berpikir siswa. Nah, ini guru harus tahu buku yang diajarkan itu untuk siswa kelas berapa. Kalau SD kelas 1 atau MI kelas 1 tentunya tidak sama dengan SMP atau SMA kelas 3 misalnya, atau bahkan untuk perguruan tinggi. Makanya ini guru harus memahami itu, ya, ini penyusunan buku ajar. Makanya saya sangat tidak sreg ketika ada seorang guru yang memakai buku misalnya kitab Nahwul Wadih, An-Nahwu Al-Wadih, yang cukup populer, bahkan bisa dikatakan sangat populer, itu untuk anak SMP kelas 1 di sini, di Indonesia. Mengapa? Karena buku An-Nahwu Al-Wadih itu pada dasarnya tidak digunakan untuk anak non Arab. Buku itu disusun untuk orang Arab, disusun oleh orang Arab untuk orang Arab, tidak untuk orang Indonesia, tidak untuk orang non Arab. Karena apa? Orang non Arab yang masih baru belajar bahasa Arab kelas SMP itu akan sangat kesulitan. Padahal buku itu untuk anak SD, madrasah ibtidaiyah, buku Nahwul Wadih itu untuk madrasah ibtidaiyah di Mesir sana. Nah, anak madrasah ibtidaiyah SD-nya Mesir itu tidak akan merasa kesulitan dengan kosakata yang ada, karena dia tiap hari kullu yaumin yatakallam bil lughah arabiyyah. Jadi kosakata yang ada di situ tidak masalah. Jadi ketika murid disuruh membuat misalnya mubtada khobar dari kosakata A, B, C, D, dia akan paham kosakata itu, mudah membuat kosakata itu. Tapi kita akan sangat kesulitan memahami kosakata yang ada. Suruh membuat mubtada khobar, gampang memang kaidahnya, mubtada adalah ini, khobar adalah ini, tetapi kosakata yang ada itu tidak mungkin. Jadi nanti akan berubah. Itu bukan materi pembelajaran nahwu, tapi materi pembelajaran terjemah. Makanya tingkat berpikir siswa harus diperhatikan. Kitab Jurumiyah itu gampang, mudah. Tapi kitab Jurumiyah itu disusun untuk siapa? Itu juga harus kita pahami. Kitab Jurumiyah itu disusun oleh orang Arab untuk orang yang biasa berbicara bahasa Arab. Jadi lil Arab, minal Arab lil Arab gitu. Tapi ini buku untuk orang Indonesia harus kita sesuaikan dengan orang Indonesia ini yang kosakatanya tidak banyak gitu. Jadi ini tingkat berpikirnya tidak tepat, tidak pas, mempertimbangkan prinsip perbedaan individu yang ada. Individu itu murid-murid kita itu pasti punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang tingkat ekonominya tinggi, ada yang biasa saja, ada bahkan mungkin yang rendah, ada yang dulu sebelumnya pernah belajar di pesantren, sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab intensif, atau ada di antara mereka mungkin sebagian adalah anaknya orang Arab. Nah, itu juga harus diperhatikan, dipertimbangkan dalam menyusun buku ajar. Tidak boleh disamakan semuanya. Untuk misalnya ma'had, untuk ma'had pesantren mungkin akan beda dengan buku yang ditulis untuk sekolah. Karena kalau sekolah mereka siang akan pulang, pagi masuk, siang mungkin sudah selesai, atau mungkin sore maksimal sudah selesai kemudian pulang. Jadi guru nggak punya kesempatan untuk memantau bagaimana bahasa Arab mereka. Tapi kalau di pesantren, iman kalau disamakan dengan yang di sekolah kayak itu, harus ada pembelajaran yang lebih intensif. Nah, perbedaan individu itu harus diperhatikan dalam penyusunan bahasa buku bahasa Arab ini, kitab Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah, kitab yang atau buku yang diperuntukkan untuk pesantren harus beda dengan buku yang diperuntukkan untuk
anak sekolah biasa. Buku mungkin anak-anak kita ya, sekolah kita itu semuanya pilihan, siswa-siswa pilihan. Nah, itu harus dipertimbangkan itu. Tidak boleh tujuan pembelajarannya sama dengan anak-anak yang biasa kemudian menggunakan buku yang digunakan untuk anak biasa. Ini harus dipertimbangkan. Ini asas psikologis, kemampuan berpikir. Membantu, buku harus membantu ini kemampuan berpikir siswa, mengembangkan. Jadi siswa itu sesuai dengan bahwa murid, kita berprinsip bahwa murid itu bukan lembaran kosong yang akan ditulisi oleh guru, semau guru. Murid tidak hanya sebuah lembaran kosong, tidak, itu tidak benar ya, prinsip seperti itu ya. Rasulullah bersabda, bahwa muslim itu yuladu alal fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu Islam. Fitrah itu adalah potensi utama, potensi dasar, di mana potensi dasar itu akan mengarah pada kebaikan. Itu makna fitrah itu. Jadi bukan kertas lembar kosong yang tidak ada apa-apanya kemudian ditulisi semau gue, tidak. Tapi murid adalah punya potensi. Itu yang sering disampaikan oleh teori konstruktivistik itu. Nah, Islam sudah jauh lebih awal mengajarkan kepada kita semua tentang itu ya. Makanya kalau ada orang yang berpikir bahwa murid itu adalah lembaran kosong, tidak. Murid itu punya potensi. Nah, potensi itulah yang harus dikembangkan oleh buku ajar yang kita susun ini. Jadi siswa yang sudah punya kemampuan dari rumah, sudah punya bakat gitu ya, makanya ya punya bakat itu. Nah, itu bagaimana dengan buku ajar itu, siswa itu kita kembangkan kemampuan berpikirnya ya, disesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan dari siswa ya. Siswa, guru yang lebih paham bagaimana keadaan siswanya, bagaimana kesiapannya ya, mereka itu potensinya ada di mana. Nah, guru itulah yang diharapkan menyusun buku ajar untuk murid-muridnya sendiri. Nah, itulah yang dikehendaki oleh KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pembelajaran itu. Jadi setiap guru, dia yang paham muridnya, dia yang paham di mana kemampuan siswanya, dan dia pula lah yang membuat panduan untuk pembelajaran itu dari awal sampai evaluasinya, bahkan sampai feedbacknya ya, meningkatkan motivasi dan keingintahuan siswa. Dengan buku ajar yang kita susun itu tidak boleh hanya siswa itu berhenti sampai di situ ya. Buku ajar yang baik itu buku ajar yang membuat siswa tidak puas dengan materi yang ada, tapi dia merasa yang ada itu belum cukup, sehingga dia akan berusaha untuk mencari tambahan dan mencari tambahan yang lainnya. Itu buku ajar yang baik, mempertimbangkan faktor umur. Nah, ini faktor umur siswa, bahkan tidak hanya faktor umur ya, tapi juga ada faktor gender ya, faktor gender ya, laki-laki maupun perempuan. Buku itu digunakan untuk siapa? Untuk laki-laki, untuk perempuan ya. Faktor umur ya, tidak cocok ya kita menggunakan buku kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaika ya untuk anak kelas SMP kelas 1. Kalau SMA mungkin masih bisa ditoleransi sedikit. Tapi kalau SMP kelas 1 apalagi SD itu sama sekali nggak cocok. Karena apa? Kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaika itu disusun untuk orang dewasa. Ya, untuk anak perguruan tinggi paling tidak, atau ma'had itu. Ma'had itu artinya universitas ya. Setingkat universitas, institut. Ya, itu untuk ma'had. Jadi enggak, dan ma'had itu mesti lulusan SMA ya, di Arab ya. Ya, kalau di Arab ma'had namanya ma'had itu pasti lulusan SMA. Enggak ada ma'had itu untuk anak SD atau bahkan untuk TK. Ya, ma'had itu terjemahnya institut, bukan pesantren. Pesantren itu enggak ada bahasa Arabnya. Ya, itu murni milik kita, pesantren itu enggak ada di Arab sana. Nah, ini harus jadi faktor ya, yang kita ini kan. Jadi enggak boleh ya, sembarangan kita membawa buku ajar yang berbahasa Arab itu kita gunakan begitu saja. Kalau ingin